Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini tanggal 25 September 2020 bertemu kembali dengan saya, Senandung dari Mana. Senandung yang bisa menghantarkan nada, bisa juga menghantarkan keheningan. Tanggal 23 September 2020 kemarin, kita disuguhi berita Yusuf Kalla yang membocorkan gaya kepemimpinan Jokowi dan gaya kepemimpinan SBY. Menurut Yusuf Kalla, di gaya kepemimpinan SBY ada pembagian tugas yang jelas, sehingga memudahkan untuk mengambil keputusan cepat dan terarah. Sementara di Jokowi, keputusan diambil bersama. Karena keputusan diambil bersama membutuhkan waktu yang lama. Makanya di zaman Jokowi, sidang kabinet dalam seminggu bisa 4 kali, kata Yusuf Kalla. Pengambilan keputusan bersama tidaklah jelek. Malah kalau diukur lebih bagus karena banyak pendapat di situ. Sehingga disaring mana pendapat yang paling bagus. Tapi kelemahannya adalah proses waktunya yang lama. Proses pengambilan keputusannya lama. Karena adalah mengumpulkan, menyatukan pendapat beberapa orang. Menurut pendapat saya, bukan soal mengambil keputusannya yang penting. Yang penting adalah orang yang mengambil keputusan itu dan melaksanakan keputusan itu. Apakah dia punya kemampuan? Jadi, yang perlu diperhatikan adalah presiden mengambil, memilih, dan menentukan menteri-menterinya. Itu yang perlu dikaji. SBY adalah orang yang diuntungkan. Kenapa? Karena SBY adalah pemilik partai. Saham mayoritas partai Demokrat itu ada di tangan SBY. Sehingga SBY lebih mudah menentukan calon-calon menteri keinginannya. Baru setelah dia menentukan menteri dari keinginannya, baru dia koalisi dengan menteri partai-partai koalisi. Dia berembuk dengan partai koalisi. Sementara Jokowi adalah petugas partai. Jokowi, kalaupun dia punya saham di partai, sahamnya kecil. Ada pemilik partai yang mempunyai sahamnya lebih besar. Untuk menentukan menteri, Jokowi harus berkoordinasi dengan pemilik partai, dengan orang-orang yang punya saham di partai, dan orang-orang yang membantunya menjadikan dia jadi presiden. Setelah itu, baru dia berkompromi dengan partai koalisi. Ini yang membuat Jokowi kurang kencang berlarinya. Yang bagus pemimpinan itu adalah pemimpinan Pak Harto. Pak Harto itu kepemimpinan tunggal, didukung oleh ABRI. Dia menentukan sendiri siapa-siapa yang akan dia jadikan menteri. Dia bebas karena dia pemimpin tunggal. Tapi walaupun dia pemimpin tunggal, jarang sekali Pak Harto salah memilih untuk menentukan siapa menteri pada tempatnya. Terutama menteri di bidang ekonomi. Kita boleh cek, ada awal Pak Harto, ada Sumitro, ada Sumarlin, ada Ali Wardana, ada Radius,
ada Wijoyo Nitisastro. Ini benar-benar ahli ekonomi. Orang-orang yang ahli ekonomi ditempatkan di bidang ekonomi. Dan juga menteri-menteri yang lain. Pak Harto tidak salah menentukan menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri pendidikan, menteri agama. Jarang sekali salah. Itulah hebatnya Pak Harto. Kembali ke Jokowi. Posisi menteri-menterinya sekarang, kalau kita lihat di bidang ekonomi, hanya Sri Mulyani yang ahli ekonomi. Sementara menteri bidang ekonomi yang lain, masih kita harus bertanya. Seorang Nadiem Makarim bukan orang sembarangan, dia orang pintar, CEO Gojek. Orang pintar berhasil dalam bidang usaha. Tapi apakah dia mampu? Apakah pendidikan itu bidang dia? Itu yang perlu kita tanyakan. Begitu juga Wisnu Tama, ahli di bidang televisi. Tapi apakah pariwisata itu bidang dia? Itu perlu kita bertanya. Begitu juga menteri yang lain, menteri koperasi, menteri sosial, menteri kesehatan, menteri tenaga kerja. Jadi sulit kalau menteri memasuki pos menteri harus belajar dulu. Bukan di bidang ahlinya dia. Ini yang persoalannya buat Jokowi. Kita masih ingat Jokowi pernah memarahi para menteri. Sampai 2 kali. Kita pikir Jokowi akan mereshuffle menterinya. Harusnya ganti, Pak. Kalau menteri sudah tidak bisa bekerja seirama dengan Bapak, Bapak ganti. Lapor sama bos, lapor sama pemilik saham. Bos, ini harus diganti. Kalau nggak diganti, karam ini kapal. Karam ini kapal. Dan kalau tidak diganti, keenakan Rocky yang tiap hari bilang kita dungu-dungu terus. Harusnya Pak Jokowi lapor dan ganti menteri yang tidak mampu. Kalaupun kembali diganti dengan orang partai, cari orang partai yang sesuai dengan bidang ilmunya, yang sesuai dengan ahlinya, tempatkan kepada pos yang pas dengan ilmunya. Itu, Pak. Kalau enggak, sulit kita, Pak. Pemimpin itu ada yang dilahirkan dan ada yang diciptakan. Yang dilahirkan seperti Soekarno, Barack Obama. Dan kalau dalam pemimpin Islam ada Umar bin Abdul Aziz. Waktu Umar bin Khattab jadi khalifah, dia bilang sama keluarganya, nanti ada cucu saya yang akan jadi khalifah dan namanya besar seperti saya. Dia mempunyai tanda luka di kening sebelah kirinya. Pada waktu Umar bin Abdul Aziz masih kecil, dia pernah kena sepak onta. Luka keningnya. Bapaknya bergembira. Bapaknya girang. Karena bapaknya yakin anaknya akan jadi khalifah. Dan itu terbukti. Akhirnya dia jadi khalifah yang mensejahterakan umat Islam dan rakyat di sekelilingnya pada waktu itu. Artinya itulah pemimpin yang dilahirkan. Tapi ada juga pemimpin yang diciptakan. Kita semua bisa belajar jadi pemimpin. Salah satunya Pak Harto. Pak Harto adalah pemimpin yang diciptakan. Pemimpin yang mau belajar. Yang tadinya dia belajar dengan ahli ekonomi, pada masa-masa terakhir jabatannya, Pak Harto sudah menjadi ahli ekonomi. Itu hebatnya Pak Harto.
Jadi, kalau Anda mau jadi pemimpin, kalau kita mau jadi pemimpin, kalau kita bukan dilahirkan untuk jadi pemimpin, dan kita ingin memimpin, mari belajar untuk jadi pemimpin. Tapi, jangan jadi pemimpin yang diciptakan oleh orang lain. Jangan jadi pemimpin yang diciptakan oleh orang lain. Kalau mau jadi pemimpin, kita harus menciptakan diri kita sendiri. Demikianlah Senandung dari Mana. Terima kasih. Tolong di-subscribe dan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.